Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bagaimana, teman-teman semuanya? Jelas-jelas loud and clear, Pak Dokter. Alhamdulillah, Pak Amrullah, Jakarta ya. Iya, Pak Dokter. Gimana kabarnya? Sehat? Syukur Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Dokter gimana? Alhamdulillah sehat juga. Eh, Alhamdulillah. Ini di kantor apa di mana, Pak? Ya, lagi di kantor. Masya Allah. Ya, pas Iya, jeda ini ya, jeda iya sambil Pak. istirahat. Iya, Pak Alhamdulillah. Dokter. Iya, iya. Jadi insya Allah teman-teman ya, mulai sekarang hari ini kita akan upgrade juga ya, upgrade juga keimanan kita karena ini yang menjadi eh, pokok ya, yang akan menggerakkan kita untuk bisa mencapai yang kita inginkan. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah ridho. Nanti insya Allah setiap pekan kita akan undang pemateri-pemateri yang memang punya kompetensi yang berkaitan dengan tema-tema yang akan kita bahas. Dan insya Allah ini saya masih hubungi ya, salah satu pemateri kita ini adalah salah seorang dai dari Turki ya. Beliau asli Turki, orang Turki. Ya, orang Turki asli. Alhamdulillah beliau sekarang wilayah dakwahnya di Indonesia. Jadi beliau bisa bahasa Indonesia. Dan insya Allah memang kita akan kaji beberapa kitab yang menurut saya ya, ini salah satu kesyukuran saya bertemu dengan kitab ini, ya, karya dari Badiuzzamан Said Nursi. Teman-teman nanti bisa lihat di YouTube, silakan ketik film Badiuzzamán Said Nursi, itu sudah ada film Indonesianya. Ya. Dan beliau adalah seorang tokoh ulama yang fenomenal ya di Turki di masa pada saat antara khalifah dengan negara yang sudah terpisah lah ya, sudah bukan khalifah lagi. Nah, jadi beliau adalah seorang ulama yang kokoh dan teguh menjalankan syariat, yang teguh menjalankan syariat dan mensiarkan syariat. Jadi di saat pada saat itu kan azan nggak boleh ya, azan nggak boleh, bahkan Al-Quran itu bahasa Arab nggak boleh gitu kan. Nah, jadi di masa itulah Badiuzzamán Said Nursi ini tuh mengukuhkan iman di hati para umat Islam lah gitu ya, di hati umat Islam, dan tersebar sampai ke seluruh dunia, kitab-kitabnya diterjemahkan ya. Kemarin itu nggak ada suaranya ya, kalau yang lain dengar suaranya atau gimana, ada yang bilang Ada, nggak? ada Pak Dokter. Jelas-jelas. Mungkin yang nggak dengar suaranya jaringan ya. Harap maklum. Nah, kitab-kitabnya luar biasa ya. Saya baru ketemu sebuah kitab yang bisa mengaplikasikan iman gitu, yang luar biasa gitu kajian-kajiannya. Nah, makanya pas saya baca ada salah satu tema terkait dengan hemat, terkait tentang hemat. Nah, ini yang sangat berkaitan dengan tema kita tentang Fitra Dietary Program. Nah, insya Allah mudah-mudahan Al-Ustadz ya, Hasbi Sen sudah bisa masuk membersamai kita. Jadi saya sedikit cerita dulu tentang Badiuzzamán Said Nursi ya. Beliau tokoh ulama yang luar biasa ya, keilmuannya dan dikaji sama ulama-ulama di masanya, keilmuannya, fikihnya, pemahaman antara beda mazhabnya, semuanya itu luar biasa. Yang paling saya kagumi itu beliau bisa menyampaikan bahasa Quran, bahasa iman dengan bahasa alam gitu. Jadi melihat sesuatu itu bisa bisa langsung mensyariatkan gitu, melihatkan kita bahwa ini dari iman gitu. Nah, luar biasa. Nah, insya Allah kita akan bahas terkait tentang hemat gitu ya. Nah, ada juga kajian juga tentang ini, tentang terapi maknawi dengan resep Qurani. Jadi itu misalnya kalau ada yang memang sudah sakit gitu ya, kalau uji dengan sakit, itu buku itu bagus sekali tuh. Jadi bagaimana kita melihat sakit itu dengan kacamata iman, ya, dengan kacamata iman. Nah, saya kasih penggambaran sedikit kayak gini. Jadi sakitnya kita di dunia, itu kata Badiuzzamán Said Nursi, sakitnya kita di dunia itu adalah obat bagi kita. Oh, saya diam dulu, merenung dulu, ini maksudnya apa? Jadi sakitnya kita, deritanya kita saat mengalami sakit, gitu ya.
itu adalah obat bagi kita. Kenapa? Karena sakit yang sejati itu adalah sakit ketika orang dilemparkan ke neraka yang sudah tidak ada obatnya lagi di sana. Jadi sakitnya kita di dunia ini akan menggugurkan dosa-dosa kan ya, gitu kan? Menggugurkan dosa-dosa, menaikkan derajat. Jadi sakitnya kita ini adalah obat bagi tubuh kita. Jadi kadang Allah sayang sekali sama kita, ingin sekali kita untuk mencapai derajat tinggi di surga, gitu ya. Tapi mungkin kita belum mencapai tingkat itu, maka dikirimkanlah ya yang namanya sakit. Kenapa dengan namanya sakit? Karena akan menjadi penggugur dosa, gitu ya. Dengan adanya sakit kita bisa merasakan nikmat, gitu kan? Nikmat sehat. Nah, kemudian yang kita juga sadari bahwa nikmatnya makanan itu adalah ketika kita lapar. Benar kan ya? Jadi Allah hadirkan rasa lapar supaya ketika ada makanan kita rasakan nikmat sekali. Allah hadirkan rasa haus di dalam tubuh kita sehingga ketika kita minum, minuman itu jadi nikmat sekali. Dan Allah hadirkan rasa sakit pada diri kita supaya kita sadar, ya, supaya kita sadar bahwa sehat itu nikmat sekali gitu. Jadi kadang kan kita udah biasa ya aktivitas kemana-mana, ke kantor, ke sekolah, kemana-mana itu kan kayak sesuatu yang sudah apa ya? Ya udah sering kita lakukan lah, rutinitas. Makanya ada bahasa Inggris mengatakan ya saya artinya gitu ya, yang artinya itu rutinitas itu membunuhmu gitu ya. Jadi ketika kita berada dalam rutinitas gitu gitu aja terus itu sampai kita lupa gitu tentang misi hidup kita, tentang kenapa Allah hadirkan kita di dunia. Itu udah mulai lupa tuh. Sehingga akhirnya nanti bisa jadi Allah kirim gitu utusan berupa penyakit yang membuat kita jadi sadar, oh iya, tujuan saya memang nggak selamanya di dunia gitu ya, nggak selamanya di dunia gitu ya, insya Allah. Nanti menarik sekali itu difilmkan itu filmnya ya Allah gitu, sudah ada subtitle Indonesianya gitu, sekitar 2 jam lah video itu, jadi dari masa kecilnya gitu ya. Bahkan beberapa kali pada zaman Said Nursi ini ketika dia di penjara ya, ketika dia di penjara itu 41 kali kurang lebih ya, kalau dari yang informasi saya dapatkan 41 kali mendapatkan percobaan pembunuhan, disuntik racun lah gitu ya, nggak dikasih makan 15 hari gitu. Tapi alhamdulillah gitu, alhamdulillah beliau dengan kekuatan iman yang luar biasa ya, juga memang pola makannya itu luar biasa. Kalau kita pelajari di Fitra Dietary Program kan kita makan minumnya itu kan kita jeda sejam ya, Pak Amir ya, sejam ya. Iya, 1 jam Pak Dokter ya. Kalau Badiou zaman Said Nursi itu dia 2 jam dia. 2 jam baru minum. Jadi memberikan kesempatan tubuh itu benar-benar menyerap saripati dari yang dimakan. Makanya beliau itu makannya sedikit, tapi jadi energi semua, jadi kekuatan semua, ya, jadi karya-karya yang luar biasa semua, gitu. Nah, selain itu, ya keimanan yang sangat kuat memang, itu luar biasa tuh keimanan gitu ya. Kemudian juga tentang terkait dengan aktivitas fisik ya. Nah ini Ustadz Hasbisen sudah mulai masuk, tapi mungkin karena jaringan ya. Coba saya cek dulu. Ya namanya kebaikan kayak gitu, bukan cuma manusia yang menghalangi ya. Dan memang biasanya memang sampai mengganggu sampai sinyal-sinyal gitu kan. Makanya kita selalu memohon perlindungan sama Allah kan. Dalam Al-Quran sendiri juga disampaikan ya. Saya lupa surah apa itu. Robbi ini Allahumma ini u'idu a'udzu billahi min hamazati syayatin. Allahumma inni a'udzu bika ya. Allahumma inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Nah, ini yang perlu kita ulang-ulang teman-teman. Bahwa setan itu akan selalu melihat kapan kita lengahnya. Kapan kita lengahnya akan dimasukin. Ya, lengahnya misalnya di kelalaian ya, kita lalai ya, terlalu terlena dengan Facebook, terlalu terlena dengan YouTube gitu ya. Akhirnya masuk dari situ. Makanya kita berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu dari kehadiran setan.
gitu ya. Dari waswas setan. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Dan aku berlindung kepadamu dari kehadirannya. Di sini sudah ada juga Bu Dira ya. Ini Bu Dira Mamuju kah gitu. Iya ada. Yang alhamdulillah turun 14 kilo ya. Iya dong. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini ada Bu Dira. Beliau alhamdulillah waktu itu nanya ke saya itu agak-agak pesimis, atau dok ini bisa kah gitu. Perasaan karena saya sudah pernah diet, sudah ikut program diet, tapi malah ASI saya jadi kurang gitu. Nah akhirnya saya bilang ya coba aja gitu kan. Alhamdulillah beberapa yang sudah ikut program kita itu beliau tetap juga ASI-nya berlimpah, tetap juga bisa ringan badannya dalam mengurus rumah tangga gitu ya. Alhamdulillah tetap juga turun berat badannya. Akhirnya Bu Dira ini cobalah gitu ya. 1 bulan pertama turun 9 kilo ya waktu itu ya, Bu Dira ya. Iya dok, 9 kilo. Nah, mungkin bisa cerita sedikit dulu lah gitu ya. Kalau bisa ya. Memungkinkan nggak di situ? Kurang kondusif dok ini. Kurang kondusif. Iya. Kurang kondusif ya, nggak apa-apa. Nanti saya cerita aja. Jadi 9 kilo dalam 1 bulan untuk ibu yang menyusui itu luar biasa, teman-teman. Gitu. Dan yang dilakukan apa gitu? Yang dilakukan cuma menjalankan apa yang Allah mau, gitu ya. Apa yang Allah mau, ya mengikuti anjuran dari Al-Quran dan Sunnah, gitu. Nah ini yang alhamdulillah dipraktekkan turun 9 kilo dalam 1 bulan. Hasil tetap berlimpah. Sempat mentok ya dia, sempat mentok. Dok, saya mentok dok, tidak turun lagi. Saya bilang sabar, ini sudah syukur. 9 kilo itu udah syukur. Akhirnya saya kasih naik levelnya. Saya bilang sekarang kalau mau naik level, lanjut puasa Senin Kamis. Gitu, lanjut puasa Senin Kamis. Nah jadi teman-teman mungkin ada yang udah mentok gitu kan, saya kok nggak turun lagi gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita ini nanti akan turun terus tuh kalau kita jalanin aja kan programnya. Nah akhirnya bilang oh ya, akhirnya dicoba turun terus. Jadi dari 9 kilo akhirnya berapa pekan yang lalu itu, apa sebulan yang lalu itu kabarin dok udah turun sampai 11 kilo gitu dari awal yang awal. Kemarin ngasih kabar lagi dok, ini belum pernah semenjak saya menikah itu belum pernah angka segini lagi gitu kembali gitu. Jadi turunnya total 14 kilo kayaknya, masya Allah ya. 14 kilo kurang lebih itu 3 bulan. Ya 1 bulan pertama itu proses belajar gitu. Nah nanti aplikasi sebenarnya baru 2 bulan tuh aplikasi Fitra Dietary programnya itu. Nah itu yang alhamdulillah, dan banyak sekali yang lain ya, nggak cuma berat badannya yang turun, keluhan-keluhannya, GERD-nya alhamdulillah hilang sembuh gitu ya dengan izin Allah. Kemudian kram-kram di kaki, tangan, ada yang gulanya turun gitu ya alhamdulillah. Di sini ada Pak Amrullah juga ya, insomnia katanya dulu tuh. Mungkin boleh cerita dulu sedikit Pak Amrullah. Iya, dulu saya Pak Dokter susah sekali tidur. Jadi tidurnya itu selalu di atas jam 12, jam 2, jam 3 tuh baru bisa tidur. Jadi bangunnya jadi bangun paginya juga jadi susah gitu kan, karena kurang tidur, kurang bisa fokus, nggak enak badan juga. Tapi syukur alhamdulillah begitu jalanin Fitra Dietary program ini, keluhan-keluhan itu sekarang udah mulai berangsur-angsur lagi. Jadi sekarang tidur saya udah lebih enak Pak Dokter, lebih cepat ini juga, cepat ngantuknya juga, tidurnya juga udah lebih berkualitas, bangunnya juga bisa lebih pagi dan udah lebih enak gitu Pak Dokter. Ya alhamdulillah ya, masya Allah. Iya. Sama itu tadi saya juga punya GERD Pak Dokter, jadi setelah jalanin dietary program dengan jeda minum 1 jam itu, saya udah nggak ngerasa kembung lagi. Tadinya saya harus minum obat itu sebelum makan untuk ngurangin. Jadi tiap makan. Iya. Jadi minum obat. Ya gimana Pak Dokter? Sekarang gimana?
Udah saya stopin obatnya, saya nggak minum lagi karena perasaan kembung itu udah begitu udah nggak ada. Jadi udah nggak kembung, yang tadinya juga perutnya begitu udah mulai berangsur-angsur mulai ini mengecil gitu. Sama itu tadi GERD itu udah nggak ngerasain lagi karena pernah gara-gara itu sampai 10 hari di rumah sakit gara-gara GERD. 10 hari ya, Masya Allah. Iya. Iya, kayak gitu Pak Dokter. Terima kasih banyak ini ilmunya. Mudah-mudahan bisa istiqomah jalaninnya terus. Amin, 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 amin. Insya Allah tinggal Ya, diistiqomahkan gitu ya. Tinggal nanti kita setiap Kamis kita upgrade lagi kan, kita upgrade iya, lagi, iya, iya, iya. ketemu lagi gini kan jadi semangat lagi gitu kan. Betul sekali. Apalagi sama dengar dari teman-teman Assalamualaikum. tadi itu. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ustadz Hasbi Sain sudah ada di tengah-tengah kita, teman-teman ya. Jadi nanti kita lanjut. Tadi internetnya bermasalah ya di kantor saya, datang ke Dersane ini. Di sana ini sekarang, Ustadz. Pindah tempat. Iya. Ya, tadi kita pembukaan, Ustaz. Pembukaan kan kami bikin program Fitra Dietary Program, Ustaz. Fitra Dietary Program itu mengatur pola makan kita kembali ke pola makan yang Allah mau. Ke pola makan yang Allah suka, ke pola makan yang Allah ridho, bukan pola makan yang hawa nafsu mau, apalagi yang setan mau. Gitu. Nah, kita juga tertarik sekali dengan kajian-kajian dari Ustadz Badiuzaman tentang juga pola makan dari Ustadz Badiuzaman Syed Nursi. Itu luar biasa tuh, sangat menginspirasi kami, Ustadz. Ya. Mungkin Ustadz bisa berbagi kepada kita. Jadi dari sekian kitabnya itu ada di alamat itu memang membahas tentang risalah hemat, gitu. Risalah hemat gitu ya, dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini di pagi yang penuh berkah ini ya, alhamdulillah Ustadz Hasbi Sain, seorang dai dari Turki yang sudah mewakafkan dirinya di medan dakwah ya, alhamdulillah beliau di Indonesia sekarang ya, untuk dakwah di Indonesia, dan bersyukur ya dari jadwal beliau yang sangat padat, alhamdulillah kita diberikan kesempatan insya Allah di setiap Kamis beliau mau membersamai kita untuk sama-sama membahas ya surat cinta dari Allah, ya surat cinta dari Allah terkait dengan kesehatan lah, kesehatan yang mungkin pada kesempatan kali ini dari pola makan yang mungkin akan dibahas. Kitab yang kita akan bahas ini adalah tentang risalah hemat. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Hasbi Sain. Tafadhal Ustadz. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Syafaat, yang saya hormati para peserta yang hadir di Zoom ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka kajian kajian fitrah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, insyaallah pada kesempatan ini saya akan membahas cahaya ke-19, yaitu Hidup Hemat dari buku Al-Lama'at karya Imam Badiuzaman Syed Nursi, ulama besar dari Turki. Perlu saya sampaikan bahwa apa yang termaktub di sini, tertulis di sini, Syed Nursi menjalankan dalam hidupnya, sehingga insya Allah pesan-pesannya berbekas. Karena seringkali kan seorang dai misalnya menyampaikan sesuatu tapi dia tidak hidupkan hal itu atau tidak mempraktikkan dalam hidupnya gitu, sehingga kurang terkena gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengutip ayat ini, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Surat Al-A'raf ayat 31.
Ayat Al-Quran di atas memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting dan petunjuk yang sangat bijak dalam bentuk perintah untuk hidup hemat. Jadi ada perintah di sini ya. Makanlah dan minumlah. Dan jangan berlebihan. Sekaligus secara tegas melarang hidup berlebihan. Bagian ini berisi 7 nuktah. Jadi ada 7 poin yang disampaikan Ustaz Sainusi di sini. Sesuai dengan waktu yang mungkin tidak bisa, kalau tidak bisa habiskan nanti bisa kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Nukta pertama, Allah Sang Pencipta yang Maha Pengasih meminta manusia untuk bersyukur atas berbagai karunia yang diberikan kepadanya. Jadi salah satu tuntutan dari Allah buat manusia itu untuk umat Islam bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan yang jumlahnya banyak tak terhingga itu. Hidup boros dan berlebihan merupakan sikap yang berlawanan dengan rasa syukur serta merupakan sikap yang meremehkan nikmat tadi. Jadi berlebihan itu artinya apa? Meremehkan nikmat Allah. Sementara hidup hemat adalah wujud penghormatan atasnya. Ya, hidup hemat adalah wujud rasa syukur yang bersifat maknawi. Jadi hidupnya hemat, ya termasuk makannya secukupnya itu sebetulnya kata Ustaz Sainusi sebagai rasa syukur yang bersifat maknawi. Tidak terucap dengan lisan, tapi mempraktikkan dengan kehidupan itu sebagai syukur maknawi. Ya, dengan hal kita itu kita memperlihatkan bahwa saya sedang bersyukur kepada Allah dengan hal itu. Ia merupakan bentuk penghormatan terhadap rahmat ilahi yang tersimpan dalam karunia dan kebaikannya. Hidup hemat juga merupakan penyebab keberkahan yang bersifat pasti. Penyebab keberkahan yang bersifat pasti. Jadi hidupnya hemat, termasuk soal makan juga, insya Allah ada keberkahan yang datang. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Ustaz Sainusi. Kalau beliau itu makannya itu sedikit sekali, sehari 2 kali dia makan, itu pun yang dia makan sedikit-sedikit gitu. Ada sup, ada yogurt, roti sepotong, dan sebagainya gitu. Tapi kata beliau, seringkali yang merasakan keberkahan itu. Ya, makanan yang sedikit bisa cukup untuk banyak orang, ada tamunya, atau untuk dia sendirinya berlama-lama gitu. Dia bilang ada sekilo madu cukup untuk 1 bulan selama Ramadan misalnya. Dia dan bersama muridnya gitu. Cukup itu. Karena yang tadi ada keberkahan. Hidup hemat juga sumber kesehatan jasmani layaknya diet. Dan di Risalah Ramadan juga beliau jelaskan banyak, kalau Dr. Syafat pasti lebih tahu, banyak penyakit itu sebetulnya makan akibat makan berlebihan gitu ya. Makan berlebihan ya. Tidak wujud, tubuh kita tidak butuhkan, tapi kita memaksa gitu. Akhirnya itu menyebabkan berbagai macam penyakit. Untuk menghindari itu ya makannya sedikit, bukan sedikit-sedikit makan ya. Makannya sedikit. Sarana kehormatan yang menyelamatkan manusia dari kehinaan meminta-minta. Ini juga penting sekali. Hidup hemat juga termasuk makannya sedikit itu menyelamatkan manusia dari meminta-minta. Misalnya penghasilannya pas-pasan misalnya. Kalau berlebihan ya harus cari cara lain. Dengan mencuri atau mengambil hak orang lain atau menjalani hidupnya dengan tidak benar dan misalnya dan yang lainnya gitu ya, sehingga meminta-minta atau menipu orang gitu. Hidup hemat juga sarana utama agar kita bisa merasakan kelezatan yang terdapat dalam berbagai nikmat serta menjadi perantara agar kita bisa mencicipi segala kenikmatan yang tersembunyi dalam karunia yang tampaknya tidak nikmat.
Kalau hidupnya hemat, makan sedikit, apapun yang kita makan itu sebetulnya kita merasakan menikmatinya gitu ya. Karena lapar kan menikmati. Tapi kalau berlebihan makannya, makan lagi, itu tidak merasakan nikmatnya apa yang kita makan itu. Karena hidup boros dan berlebihan berlawanan dengan hikmah-hikmah di atas, maka ia memberikan dampak-dampak yang buruk. Ini poin pertama. Jadi urgensi hidup hemat dan pentingnya dan manfaatnya, maslahatnya buat kita itu apa. Nukta kedua, Sang Pencipta yang Maha Bijak menciptakan fisik manusia tak ubahnya seperti istana yang mempunyai struktur bangunan sempurna serta seperti sebuah kota yang tertata rapi. Dia menjadikan daya rasa yang terdapat di mulutnya layaknya penjaga, memosisikan dan syaraf-syaraf layaknya kabel telepon atau telegraf. Alat tersebut menjadi sarana komunikasi yang peka antara daya rasa dan perut yang terdapat di pusat tubuh manusia. Sementara itu, daya rasa bertugas menyampaikan bahan-bahan yang masuk ke mulut sekaligus menghalangi masuknya barang-barang berbahaya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Seolah-olah ia berkata dilarang masuk dan mengusir makanan tersebut. Bahkan ia segera membuang dan mengeluarkan segala yang tidak bermanfaat dan berbahaya bagi tubuh. Jadi tubuh manusia diibaratkan di sini sebagai bangunan, ya, bangunan. Lalu daya rasa yang ada di lidah kita ini sebetulnya posisinya seperti posisi security atau satpam, ya. Tugasnya apa? Apa yang mau masuk ke bangunan kan sebetulnya nanya untuk apa dia datang. Kalau tidak ada urusan, ya dia tidak izinkan masuk ke dalam gedung, misalnya gitu. Nah, begitu pula dengan tugas daya rasa yang ada dalam lidah manusia. Ketika berbagai makan mau masuk, dia cek dulu. Kalau bermanfaat, ya dia mengizinkan masuk. Kalau tidak bermanfaat, ya mengeluarkan, gitu ya. Karena daya rasa yang terdapat di mulut berposisi sebagai penjaga, sementara perut ibarat pemimpin yang menguasai tubuh, maka ketika sang pemimpin istana itu diberi hadiah sebesar nilai 100, hanya 5% saja yang boleh diberikan kepada penjaga sebagai tip, tidak lebih. Hal itu, si penjaga tadi tidak sombong, tidak lalai atas tugasnya, serta tidak memasukkan ke dalam istana itu benda berbahaya yang telah menyuapnya dengan tip yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, misalkan di hadapan kita ada 2 potong makanan. Jadi di sini pemimpin tubuh dalam hal konsumsi itu adalah perut. Jadi pemimpin tubuh itu perut. Sementara posisi daya rasa yang ada di lidah kita sebagai penjaga atau sebagai security. Terus yang layak dapat gaji besar itu kan pemimpin perut. Maksudnya ketika kita konsumsi, kita harus berpikir apa manfaatnya sih ketika kita konsumsi untuk tubuh kita. Itu yang perlu kita pikirkan. Bukan kita pikirkan daya rasa yang karena ini enak gitu. Sehingga masuk. Bukan ukurannya itu. Tapi manfaatnya apa. Akan diberikan contoh ini. Berdasarkan hal tersebut, misalkan di hadapan kita ada 2 potong makanan. Yang satu adalah makanan bergizi berupa keju dan telur misalnya, yang harganya Rp10.000. Ini karena di Turki konsumsi keju cukup banyak dan harganya cukup terjangkau, makanya saya mesti memberikan contoh itu. Kalau keju di sini agak mahal gitu ya, tapi tidak apa-apa. Di satu sisi ada keju dan telur. Misalnya sekali makan, anggap aja biayanya Rp10.000. Sementara satunya lagi berupa kue mahal yang harganya Rp100.000. Misalnya kalau beli kue ulang tahun, itu paling murah itu Rp100.000. Cukup mahal gitu ya. Sebelum masuk ke mulut, kedua potong makanan tersebut tidak ada perbedaan bagi tubuh. Nah, sebelum masuk ke tubuh,
yang lebih mahal dengan keju telur itu, ya tidak ada perbedaan, ya tidak ada perbedaan. Juga setelah masuk ke mulut dan turun ke perut, keduanya sama-sama baik untuk pertumbuhan. Bahkan bisa jadi keju yang seharga Rp10.000 lebih bergizi dan lebih baik bagi pertumbuhan badan. Jadi tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali kenikmatan yang diberikan kepada daya rasa selama kurang dari setengah menit. Nah, dari segi nutrisi mana yang lebih baik? Tentu keju dan telur yang seharga Rp10.000 itu daripada kue yang Rp100.000. Hanya saja kue itu enak. Kita merasakan apa nikmatnya kue itu ya kata Ustaz Sainuddin setengah menit. Setelah itu ya masuk dalam perut juga. Ya. Kalau begitu kenapa boros dan betapa bodohnya kalau kita membeli untuk mengeluarkan uang senilai Rp100.000 ketimbang Rp10.000 demi kenikmatan yang hanya berlangsung selama setengah menit. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus beli kue-kue mahal itu, ya, ketimbang keju dan telur? Jelas-jelas manfaatnya keju dan telur itu lebih bermanfaat daripada kue mahal itu. Kenapa kita harus mengeluarkan uang banyak? Demikianlah, ketika si penjaga tadi diberi hadiah sebesar 9 kali lipat dari apa yang diberikan kepada penguasa istana, hal itu tentu akan membuatnya lupa diri dan selanjutnya berkata, akulah yang berkuasa. Maksudnya kalau dikasih makanan-makanan enak, jadi daya rasa yang berkuasa ketimbang perut sebagai pemimpin sebetulnya, pemimpin tubuh itu. Siapa yang memberinya tip yang lebih besar untuk daya rasa itu dan kenikmatan yang lebih banyak, ia akan segera dibawa masuk hingga merusak tatanan yang ada di dalamnya. Lalu ia akan menyalakan api yang siap membakar dan membuat si pemiliknya meminta tolong dengan berkata, tolong segera bawa aku ke dokter agar suhu badanku menurun. Jadi berlebihan yang makan enak-enak itu akhirnya itu bisa menyebabkan dia sakit itu. Jadi hidup hemat dan qanaah adalah dua hal yang sangat sejalan dengan hikmah ilahi. Keduanya menempatkan daya rasa di atas laksana penjaga. Kalau hidupnya hemat dan orangnya qanaah, posisi daya rasa yang ada di lidah sebagai penjaga aja. Memuaskannya secara wajar dan serta memberi upah kepadanya sesuai dengan tugas yang ada. Ataupun hidup boros dan berlebihan bertentangan dengan hikmah ilahi. Karena itu orang yang boros akan cepat mendapat penyakit. Sebab perut akan berisi dengan berbagai macam berbahaya yang bisa menghilangkan selera makan hakiki. Ia pun makan dengan selera palsu yang muncul melalui berbagai jenis makanan yang menyebabkan kesulitan pencernaan. Coba kita juga, kalau berlebihan makannya itu susah mencerna karena kita merasa sakit, mau istirahat, tidak nyaman gitu misalnya. Ini nukta kedua. Intinya ya jangan berlebihan, ya kita makan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan jangan sampai gara-gara enak misalnya itu kita mengeluarkan duit banyak gitu. Itu kedua. Nukta ketiga, pada nukta kedua di atas kami telah mengatakan bahwa daya rasa bertugas sebagai penjaga. Ya demikianlah kondisinya bagi mereka yang lalai, yang belum mencapai jenjang spiritual yang tinggi, serta bagi mereka yang belum sampai ke tangga syukur. Seharusnya tidak boleh hidup boros seperti yang dengan mengeluarkan 10 kali lipat. Tadi ada telepon, saya sudah matikan. Baik. Namun bagi mereka di sini ada celah lah kira-kira begitu untuk makan enak-enak. Namun bagi mereka yang benar-benar bisa bersyukur, serta bagi para ahli hakikat dan orang-orang yang mempunyai ketajaman mata batin, daya rasa tadi laksana pengawas, pemeriksa, dan pengontrol perbendaharaan rahmat ilahi, sebagaimana dijelaskan pada perumpamaan pada kalimat ke-6.
Jadi sebetulnya yang enak-enak itu pun sebetulnya kita boleh makan selama tidak berlebihan dan dengan tujuan bersyukur. Dengan tujuan bersyukur. Kalau kata Said Nursi di kalimat ke-6 itu sebagai pengawas atau mencicipi nikmat-nikmat Allah. Tujuannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu pun tidak berlebihan ya. Proses penilaian dan pengenalan terhadap berbagai nikmat Tuhan secara detail yang dilakukan oleh daya rasa tadi bertujuan untuk memberitahukan kepada tubuh dan perut dalam bentuk syukur maknawi. Karena itu tugas daya rasa tidak sekedar melindungi tubuh secara fisik, tetapi lebih dari itu ia juga bertugas melindungi dan memelihara kalbu, jiwa dan akal. Jadi ketika daya rasa itu menjaga tubuh kita dari makanan-makanan yang tidak baik misalnya, tidak hanya itu, tapi pelindungan juga dari kalbu, jiwa dan akal. Maksudnya kalau makan berlebihan misalnya, itu kan ibadahnya tidak nikmat. Atau berzikir tidak nikmat gitu. Hanya menggugurkan kewajiban misalnya. Kalau perut kenyang itu memang gitu, malas ibadah juga. Gitu. Perlu diketahui bahwa daya rasa tersebut boleh mendapatkan kenikmatan dengan syarat tidak berlebihan. Boleh makan yang enak dengan syarat tidak berlebihan, semata-mata melaksanakan tugas syukur dengan niat mengenali berbagai macam nikmat Tuhan. Oh, dengan cicip makanan enak, oh ini juga ada nikmat Allah yang begitu nikmat gitu ya. Saya merasakan itu. Serta syarat halal dan tidak menjadi wasilah untuk mengemis. Itu harus halal. Ditambah lagi, ya boleh macam makanan yang enak, tapi jangan sampai meminta-minta atau mengemis dari orang untuk mendapatkan makanan itu. Dengan kata lain, kita bisa mempergunakan lisan yang memiliki daya rasa ini untuk bersyukur karena ia bisa memilah-milah di berbagai makanan yang nikmat dan lezat. Baik, jadi memang lidah kita ini juga luar biasa ya. Itu ada ribuan macam makanan itu bisa membedakan. Dia bisa tahu yang mana bermanfaat, yang mana tidak bermanfaat. Gitu. Itu hal yang luar biasa. Terkait dengan hal tersebut, kami akan mengetengahkan sebuah kejadian menarik di sekitar Karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahumullah. Kejadiannya sebagai berikut. Seorang wanita tua memiliki anak yang diasuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada satu hari, wanita tersebut pergi menemui anaknya. Dia melihat anaknya sedang memakan sepotong roti kering berwarna coklat dalam rangka melakukan latihan spiritual atau disebut riyadhah ruhiyah. Sehingga badannya lemah dan kurus. Memang dalam tarikat kan ada praktik memang itu makannya sedikit, tertahan lapar dan sebagainya, itu ada salah satu itu riyadhah atau olah jiwa, latihan spiritual. Kondisi tersebut tentu saja menggugah hati sang ibu. Ibunya merasa kasihan. Ia sangat kasihan dengan keadaan anaknya. Ia pun segera pergi mengadukan hal itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika sampai, ia melihat sang Syekh sedang makan seekor ayam panggang. Wah, mengadu keadaannya anaknya itu, tapi Syekhnya makan ayam panggang. Karena rasa kasihan yang amat sangat, dengan terus terang ia berkata kepada sang Syekh, wahai Syekh, anakku hampir mati kelaparan, sedangkan engkau dengan enaknya makan ayam. Seketika itu pula Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada ayam yang ada di hadapannya, bangkitlah dengan izin Allah. Ayam itu pun bangkit melompat keluar dari tempatnya setelah hidup kembali. Ini salah satu karamahnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang terkenal banyak karamahnya itu. Berita ini diriwayatkan secara mutawatir oleh orang-orang yang bisa dipercaya. Untuk memperlihatkan salah satu karamah yang dimiliki
oleh pemilik karamah terkenal di dunia, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Di antara yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ketika itu adalah pesan Syekh apa? Kalau anakmu sudah sampai ke jenjang ini, barulah ia boleh makan ayam. Maksud dari ungkapan tersebut adalah tingkatan itu apa? Jiwa anakmu sudah bisa menguasai jasadnya. Jika kalbunya sudah bisa mendominasi nafsunya, jika akalnya bisa mengalahkan perutnya, serta ia bisa merasakan kenikmatan tersebut dalam rangka bersyukur, ketika itu ia boleh makan makanan yang enak dan lezat. Boleh makan, tapi dengan syarat yang tadi. Dengan tujuan bersyukur, dan akalnya mengalahkan perutnya, kalbunya bisa mendominasi nafsunya. Gitu. Ini nukta, poin penting ketiga. Kesimpulannya adalah kalau mau makan yang enak-enak, boleh dengan tujuan bersyukur kepada Allah, tapi ya itu harus halal, dan untuk mendapatkannya tidak meminta-minta kepada orang, dan juga tidak berlebihan, gitu ya. Baik. Saya bacain satu poin lagi, Pak Syafaat. Ya, satu poin lagi baru kita tanya jawab. Oke, baik. Kalau satu poin lagi jadi separuh juga. Nukta keempat, orang yang hemat tidak akan ditimpa oleh kemiskinan dan kelaparan, sebagaimana hal itu disebutkan oleh hadis Nabi SAW, la ya'ulu man iktasad. Orang yang hidup hemat tidak akan miskin. Ya, ada berbagai bukti nyata yang menunjukkan bahwa hidup hemat menjadi sebab diturunkannya keberkahan dan sebagai asas kehidupan yang lebih baik. Di antaranya adalah pengalamanku sendiri serta pengakuan orang-orang yang telah membantu dan menemaniku selama menjalankan tugasku. Kadang-kala aku dan beberapa teman mendapatkan 10 kali lipat keberkahan karena sikap hemat tadi. Bahkan 9 tahun yang lalu, ketika beberapa pemimpin suku yang diasingkan bersamaku ke Burdur memaksaku untuk menerima zakat harta mereka dengan tujuan agar aku tidak jatuh miskin karena uangku yang sedikit. Sayyid Nursi ditawari zakat ya oleh ada pemimpin suku yang sama-sama diasingkan bersama Sayyid Nursi. Ku katakan kepada para pimpinan yang kaya raya itu, meskipun uangku sangat sedikit, namun aku bisa hidup hemat. Aku terbiasa merasa cukup sehingga aku tidak membutuhkan bantuan kalian. Bila akhirnya ketolak tawaran mereka yang berulang-ulang tersebut dan patut untuk diperhatikan, ternyata sebagian besar orang-orang yang telah menawarkan zakat mereka kepada aku itu 2 tahun kemudian dililit utang karena tidak mau bersikap hemat. Awalnya uang tapi boros, akhirnya uangnya tidak cukup, dililit utang. Sebaliknya berkat sikap hemat, uangku yang sedikit tadi, alhamdulillah masih cukup hingga 7 tahun berikutnya. Aku tidak perlu menjatuhkan harga diriku, tidak sampai meminta bantuan orang, dan masih tetap bisa berpegang pada prinsip hidupku, yaitu al-istighna, tidak bergantung kepada orang lain. Ya, orang yang tidak bersikap hemat akan jatuh pada kehinaan serta akan tergelincir ke dalam jurang kerendahan. Harta yang dipergunakan untuk hidup berlebihan pada zaman kita sekarang ini merupakan harta yang mahal dan sangat berharga. Sebab kadang-kala ia harus dibayar dengan kehormatan dan harga diri. Bahkan seringkali kesucian agama dipertaruhkan hanya untuk mendapatkan uang yang siap. Karena hidupnya berlebihan, sehingga untuk memenuhi keinginannya itu juga butuh uang banyak. Untuk dapat uang banyak itu ya dengan berbagai cara, kadang-kadang caranya tidak benar, mengorbankan kesucian agama. Tidak perhatikan itu halal atau haram. Dengan kata lain, seseorang berusaha mendapat beberapa rupiah lewat cara menggadaikan ratusan juta harta maknawinya. Padahal kalau manusia mau membatasi daripada kebutuhan pokoknya dan hanya berkonsentrasi padanya,
ia akan mendapatkan rezeki yang akan menjamin kelangsungan hidupnya dari tempat yang tak disangka-sangka sesuai dengan kandungan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rezeki dan memiliki kekuatan yang kokoh. Jadi Allah SWT menjamin rezeki seseorang sebetulnya ya. Bahkan secara tegas pasti ayat berikut memberikan jaminan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di bumi ini kecuali atas Allah lah rezekinya. Surat Hud ayat 6. Maksud rezeki itu apa? Di sini itu pertanyaan. Kata Said Nursi, rezeki itu terbagi dua. Pertama, rezeki hakiki yang menjadi ketergantungan hidup seseorang. Rezeki tersebut dijamin oleh Allah sesuai dengan bunyi ayat di atas. Setiap orang bisa memperoleh rezeki tersebut jika ikhtiar buruk manusia tidak ikut campur, tidak sampai mengorbankan agamanya, serta tidak mengabaikan kehormatan dan harga dirinya. Kedua, jenis rezeki majasi. Yang rezeki hakiki tadi itu rezeki pokok. Ya, biar manusia itu bisa melangsungkan hidupnya itu dijamin oleh Allah. Sementara rezeki majasi adalah orang yang menyalahgunakan rezeki jenis ini akan terbelenggu oleh kebutuhan yang tidak penting, di mana kemudian berubah menjadi kebutuhan pokok baginya akibat penyakit taklid, sikap meniru orang lain. Karena rezeki ini maksudnya dia melihat orang lain hidup mewah misalnya, wah saya juga mau hidup seperti mereka. Mereka makan makanan yang tempat restoran yang mahal misalnya, wah saya juga mau ikut tetangga saya seperti itu. Ini biaya seperti ini tidak dijamin. Karena rezeki ini berada di luar jaminan Tuhan, maka biaya untuk memperolehnya sangat mahal, khususnya di zaman sekarang ini. Harta tersebut seringkali diperoleh dengan cara mengadakan kehormatan, bahkan meskipun dengan mencium kaki orang. Lebih dari itu, kadang-kala harta yang buruk dan tidak berkah tersebut harus dibayar dengan mengorbankan kesucian agama, padahal ia merupakan cara yang abadi. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Selanjutnya, kebutuhan yang lahir dari rasa kasihan kepada sesama lantaran kondisi yang dialami. Orang lapar pada zaman di mana kemiskinan merajalela membuat para pemilik hati nurani merasa sedih jika masih memiliki hati nurani, sehingga kenikmatan yang didapatkan dari harta haram menjadi pahit. Ya, jadi ketika orang banyak misalnya, kebutuhannya banyak, susah, makan nasi juga susah misalnya, kalau kita memiliki hati nurani, ya sebetulnya kita tidak bisa makan yang enak-enak itu. Karena merasa kasihan dengan yang lain. Kita mau bantulah. Daripada makan yang mewah-mewah, ya kita makan biasa aja, tapi uang lebihnya itu kasih ke orang aja gitu ya. Pada zaman yang ada ini, seorang harus membatasi diri dengan bingkai darurat dalam mempergunakan harta yang masih meragukan, sebab ada kaidah yang berbunyi, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat dihitung sesuai kadarnya. Atas dasar itu, harta yang haram bisa diterima secara terpaksa dalam batas darurat, tidak lebih dari itu. Seorang terpaksa tidak boleh memakan bangkai hingga kenyang, tetapi ia boleh memakan bangkai tersebut untuk sekedar bertahan hidup. Selain itu, tidak boleh memakan makanan secara lahap di hadapan ratusan orang lapar. Di sini ada satu cerita pendek dan insya Allah selesai. Di sini kami akan mengetengahkan sebuah kejadian nyata yang menunjukkan bahwa hidup hemat adalah penyebab kemuliaan dan kesempurnaan. Hatim At-Tai yang terkenal dermawan pada satu hari mengadakan sebuah jamuan. Ia berikan berbagai hadiah berharga kepada para tamunya. Lalu ia keluar berjalan-jalan di padang pasir. Di tengah jalan, ia melihat seorang lelaki tua miskin sedang memikul beban berat berupa kayu, ranting, dan duri-durian di pundaknya. Sementara darah mengucur dari sebagian tubuhnya. Ia pun segera memanggil orang tua tersebut. Wahai orang tua, hari ini Hatim At-Tai ini seorang dermawan dan sangat kaya raya gitu ya. Dia bilang,
Padahal dirinya yang Hatim At-Tai itu, tapi dia bilang Hatim At-Tai sedang menyelenggarakan jamaah besar dan membagi-bagikan hadiah berharga. Cepatlah pergi ke sana. Barangkali engkau juga mendapatkan harta yang nilainya berkali-kali lipat lebih banyak daripada apa yang kau dapatkan dari beban yang kau pikul ini. Namun orang tua yang hemat tadi berkata, aku akan memikul barang ini dengan kehormatan diriku. Aku tidak mau menjatuhkan harga diriku untuk mendapatkan pemberian Hatim At-Tai. Masya Allah. Ketika pada satu hari Hatim At-Tai ditanya, siapakah orang yang lebih mulia darimu? Ia menjawab, orang tua sederhana yang aku temui di padang pasir. Aku saksikan orang tua tersebut betul-betul lebih mulia daripada diriku. Masya Allah. Jadi tidak meminta-minta kepada orang, meskipun penghasilannya, pendapatannya sedikit, tapi bagi dia itu lebih berharga daripada meminta-minta kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu aja Pak Syafaat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin teman-teman dari pemaparan Ustadz Hasbi ada mungkin yang mau bertanya ya, bisa di kolom chat atau bisa open mic juga boleh. Saya kasih kesempatan dulu karena saya juga sebenarnya ada pertanyaan, tapi biar teman-teman dulu. Ini ada pertanyaan di chat Ustadz? Ya, boleh. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan kesehatan Ustadz. Ya, tidak apa-apa. Ya, boleh ya. Oh, ini bagaimana kita menyikapi pola makan yang hemat sementara kita sering diundang berbagai hajatan saudara teman. Baik. Sama keju ya tadi. Ya, boleh Ustaz. Silakan dijawab Ustaz. Ya, kalau yang saya memang itu jamuan itu biasanya tuan rumahnya itu tentu menyajikan makanan-makanan yang enak ya, semampu mungkin dia menyajikan makanan-makanan yang enak. Kalau kita nolak semuanya akan kurang baik juga. Jadi kita harus makan ya, tapi sedikit-sedikit aja gitu. Sedikit-sedikit aja sesuai dengan kebutuhannya aja. Tidak usah makan banyak gitu. Jadi diatur aja sesuai dengan kebutuhan. Dan biar juga tuan rumahnya tidak tersinggung kan gitu. Dan pengamatan saya di berbagai acara juga seringkali menemui juga ada orang isi piringnya banyak berbagai macam, tapi ujung-ujungnya tidak habis juga, terbuang. Itu juga tidak baik. Jadi kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keinginan kita, secukupnya. Jangan sampai juga ada makanan yang terbuang. Kira-kira begitu. Yang terkait dengan pertanyaan keju itu, kalau keju itu ya di Turki macam-macam ya, macam-macam. Pada dasarnya sesuatu yang difermentasi itu baik untuk kesehatan. Pak Syafat lebih tahu lah ya. Sesuatu yang fermentasi, ya kayak yogurt misalnya, keju misalnya, tape misalnya, itu kan suatu yang baik itu untuk kebutuhan. Untuk keju itu biasanya di supermarket ada keju-keju impor ya, keju-keju impor. Cuman harganya cukup mahal. Ya susah terjangkau sehingga ya keju-keju lokal boleh dibelikan. Dan bahkan lebih baik lagi sebetulnya buat keju sendiri. Itu juga bisa sebenarnya dari susu difermentasi pakai lemon atau ada juga ragi buat keju. Itu lebih aman soalnya keju-keju yang kita beli dari supermarket itu kadang-kala banyak ada pengawet segala macam itu ya. Ada penyedap rasa dan sebagainya. Kalau bisa buat di YouTube itu ada. Kalau bisa buat keju sendiri itu lebih aman. Soalnya itu keju makanan yang sehat dan enak gitu. Barangkali itu aja Pak
syafaat saya Ya. bisa jawab. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz ya, alhamdulillah. Teman-teman, nanti kita juga ada kelas ya, kita ada kelas khusus untuk masakan-masakan ya, masakan-masakan sesuai fitrah. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang pola makan sesuai fitrah. Nah, salah satu upgrade-nya itu nanti kita akan belajar menu masakan sesuai fitrah. Itu nanti insya Allah kita akan ke sana. Nah, insya Allah pada kajian kita hari ini kita membahas tentang apa-apa yang bisa menguatkan kita untuk menjaga diri kita ya, supaya bisa pola makan kita itu memang seperti yang Allah mau. Ya, kita makan seperti yang Allah mau. Nah, yang saya tangkap tadi ini yang luar biasa ya, bahwa boleh makan enak. Ya, boleh makan enak asalkan yang pertama adalah kalau jiwa kita itu sudah menguasai jasad. Jiwa kita sudah menguasai jasad. Kalau kalbu kita itu sudah lebih dominan dibanding nafsu kita. Kalau akal kita itu sudah mengalahkan perut kita. Nah, dan kita melakukan aktivitas makan itu dalam rangka syukur. Makanya Ustadz Hasbi Said, kita itu di Pola Makan Fitrah, peserta itu kita suruh ini mentadaburi makanannya. Jadi diawali dengan basmalah, diakhiri dengan baca alhamdulillah, dan ketika sambil ditadaburi, seolah-olah Allah hadir di hadapan kita, lalu kemudian mengatakan bahwa kamu saya berikan makanan nasi tanpa kamu harus tanam, sayuran, ayam tanpa harus kamu pelihara, semuanya saya kerahkan banyak orang untuk hadir di meja makanmu, kamu tinggal makan, itu adalah salah satu bentuk cinta saya kepadamu gitu. Salah satu bentuk perhatian Allah kepada kita, makanan yang luar biasa. Jadi ini yang perlu kita hadirkan. Makanya sambil kita mengunyah, sambil kita baca dalam hati, subhanallah, gitu ya, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan zikir-zikir yang lain. Dan itu alhamdulillah Ustadz bisa membuat kita jadi mengunyahnya lama. Nah, kalau mengunyahnya lama, ada enzim di rongga mulut itu yang memang akan keluar kalau dia mengunyahnya lama. Dan itu akan membantu proses pencernaan yang penyerapannya jadi lebih optimal. Ya, penyerapannya lebih optimal sehingga makannya nanti itu lebih nikmat sekali gitu. Karena menghadirkan iman gitu ya. Menghadirkan iman gitu. Jadi kita makan dengan cita rasa iman. Nah, insya Allah itu nikmat sekali. Bahkan awal-awal itu teman-teman yang baru merasakan itu, ya Allah gitu, saya baru merasakan nikmatnya makan seperti sekarang gitu, karena sambil menghadirkan kesyukuran gitu ya, seperti Ustadz Hasbi saya tadi sampaikan gitu ya. Bahkan mungkin Ustadz Hasbi bisa cerita ada masjid di Turki ya, apa lagi namanya itu yang kalau bahasa Indonesia itu anggap saja saya sudah makan, mungkin bisa sedikit cerita Ustadz tentang masjid itu Ustadz sebagai penutup kita. Kejadian itu lucu, cukup unik ya. Jadi di Istanbul itu ada sebuah masjid kecil ya. Namanya Sanki Yedim. Anggap aja aku sudah makan. Artinya begitu. Anggap aja aku sudah makan. Jadi ceritanya begini. Ada seorang ya mungkin penghasilannya biasa-biasa aja ya. Tapi dia berazam, ya, dia niat betul ingin bangun sebuah masjid. Meskipun itu kecil ya, atau sebuah musola barangkali. Dengan cara dia ingin makan sesuatu, ingin beli sesuatu, dia bilang, anggap aja aku makan. Jadi uangnya disimpan. Pada hari yang lain, dia mau beli sesuatu. Ya, tentu ini di luar kebutuhan pokoknya, mungkin nyemil atau apa gitu ya. Atau mau makan di luar misalnya. Dia bilang, ketika mau makan, anggap aja aku makan. Simpan lagi uangnya. Lama-kelamaan, bertahun-tahun dia kumpulkan uang itu. Dan dengan uang yang dia kumpulkan itu, dia bangun musola atau masjid itu. Dan dinamai, Sanki Yedim, Masjid Sanki Yedim. Masjid, anggap aja aku sudah makan. Ya begitu. Ya, Masya Allah, ini bisa jadi ada juga ya tambahan ya, yang mau diet itu, jadi kalau mau belanja ngemil, ada godaan mau makan apa gitu ya, tidak dibutuhkan tubuh ya, hanya cuma ya enggak sampai semenit di leher aja gitu kan, ya udah ditabung lah.
Ditabung, nah, nanti kita bangun masjid lah, insya Allah. Itu, Ustaz. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, insya Allah kita akan rutinkan ya, kita akan rutinkan setiap hari Kamis kajian terkait Risalah Nur ya. Kita awali dengan kajian dengan tema la tusrifu ini, jangan berlebihan, karena Allah nggak suka sama orang yang berlebihan. Nah, kita awali dengan kajian ini, mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita semuanya, dan jazakallah khair Ustaz sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin kalau Ustadz masih ada waktu, ini ada satu pertanyaan ya yang terkait dengan ini. Kalau yang pertanyaan tentang kesehatan, saya jawab sekilas aja dulu bahwa pertama kita ada program pola makan fitrah. Silakan ikut kelas itu. Di situ nanti kita akan bahas setiap penyakit apa gitu, nanti ada polanya gitu ya. Dan juga ada konsultasi herbal sesuai fitrah. Jadi kalau ada yang pertanyaan terkait kesehatan tadi, itu bisa ikut di program kita. Nanti silakan hubungi siapa yang memberikan informasi Zoom ini, silakan dihubungi itu, nanti dapat informasi bagaimana cara masuk di kelas itu. Baik, Ustaz, ini yang ada pertanyaan terakhir tentang bagaimana mengendalikan sikap boros saat berbuka puasa, terutama Ramadan. Tafadhol, Ustaz. Oke, baik, syukran. Jadi memang bulan Ramadan itu kita puasa, tapi tantangannya itu memang waktu berbukanya itu. Selama siang hari tidak makan, kadang-kadang ada sikap yang tidak baik dari kita, yang tidak kita makan di siang hari itu dikoda sore harinya jadi makannya 2 porsi gitu. Memang susah kadang, mungkin kita juga bicara seperti itu, tapi kadangkala saya sendiri juga lakukan hal itu ya. Intinya kembali kepada diri ya, kita harus menjaga tubuh kita untuk agar tidak berlebihan makan, itu berlebihan makan. Mungkin kita berpikir akibat dari apa yang kita lakukan, misalnya kalau terlalu banyak makan, misalnya sholat tarawihnya tidak khusyuk atau tidak sholat tarawih karena sudah merasakan ngantuk dan sebagainya itu. Kalau pakai akibat dari makan berlebihan itu, insya Allah kita bisa mengerem diri insya Allah. Barangkali itu aja salah satu solusi dari saya, Pak Syafa'an. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi puasa itu akan memberikan efek detox yang luar biasa di tubuh kita, Ustaz. Itu udah penelitian, bahkan orang Jepang sendiri itu ada saya lupa namanya, itu dapat hadiah Nobel karena meneliti tentang efek terapi dari puasa. Gitu. Bahkan di luar negeri ada di Jerman ada namanya Bajinger Clinic itu. Bajinger Clinic itu pokoknya siapa yang datang ke sana, apapun penyakitnya, maka terapinya puasa. Nah, terapinya puasa, disuruh puasa tuh. Nah, jadi luar biasa efek puasa itu bagi kesehatan. Hanya saja sikap kita pada saat sahur dan pada saat berbuka, inilah yang akhirnya merusak efek terapi dari puasa. Pada saat sahur, karena merasa nanti puasanya lama, akhirnya udah double, udah makannya itu udah 2 kali lipat, gitu ya. Nah, pada saat berbuka puasa, karena merasa bahwa sudah kelaparan sekian seharian, double lagi, gitu ya. Makanya banyak juga yang puasa itu bukan turun berat badannya, tapi malah naik. Nah, ini bisa jadi menjadi yang kita bahas tadi ya, tidak sesuai dengan kaidah syukur, karena tidak akan merasa nikmat. Kenikmatan puasa itu nggak terasa. Jadi nikmatnya puasa itu karena kita lapar, pas lapar ada kurma, kurma itu jadi nikmat sekali. Tapi ketika kita berbuka langsung makanan berat, ya itu makanan berat itu nggak mungkin terasa nikmat, nggak mungkin gitu, karena langsung berlebihan di saat tubuh itu lagi sudah capek bekerja mendetoks. Sudah capek lah orang, misalnya kayak pulang kerja ya, udah capek di kantor, sampai di rumah disuruh kerja lagi kan, udah bete banget itu. Nah, tubuh kita kayak gitu. Jadi tubuh kita mendetoks makanan itu, racun-racun dalam tubuh itu seharian sampai waktu berbuka. Makanya salah satu sunnah berbuka itu cukup dengan kurma sama air. Nah, kenapa kurma dengan air? Karena kurma ini itu ringan dicernanya, mudah terserapnya dan langsung jadi energi.
langsung jadi energi. Jadi sholat maghribnya enak gitu. Nanti makan beratnya kapan? Ya nanti setelah misalnya maghrib atau mungkin mendekati isya atau mungkin setelah isya baru makannya. Nah, ini akhirnya kita bisa bisa mendapatkan efek terapi yang luar biasa dari puasa. Sahur pun juga demikian. Bahkan Rasulullah itu ada hadisnya, ni'matus suhur mu'min at-tamar. Sebaik-baiknya sahur seorang mukmin adalah kurma. Dan itu saya pernah coba. Jadi makan kurma saja sahur, itu kuat gitu. Kuat sampai ini. Jadi dulu waktu puasa itu ya makannya itu cuma sekali. Makan berat ya. Makan beratnya cuma sekali pada saat habis buka gitu ya. Habis buka menjelang isya baru makan yang nasi, daging gitu ya. Nah, tapi kalau sahur ya cuma kurma, air udah cukup itu. 3 kurma udah cukup. Insya Allah. Cuma kan setan itu yang membisikkan bahwa kita itu tidak bakalan kuat, tidak bakalan mampu, tidak bakalan bisa, sebagainya, itu yang membisikkan tuh. Akhirnya kita jadi berlebihan. Ketika kita berlebihan, secara tidak langsung kita melanggar perintah Allah tadi itu. La tusrifu, ya. Wa kulu washrabu, makan minumlah gitu, yang enak-enak nggak apa-apa gitu kan, sebagai wujud syukur memang harus dinikmatin biar kita merasakan, wah ternyata nikmat sekali ya, nikmat Allah yang ini ya. Tapi kata kuncinya satu tadi terakhirnya, la tusrifu, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan, maka nikmat itu jadi hilang. Kalau berlebihan, maka akan membuat tubuh itu terlalu berat proses bekerjanya. Suatu saat bisa jadi lemah fungsinya, dan akhirnya kita juga yang rasakan efek sakitnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya, dan alhamdulillah jazakumullah khairan Ustadz Hasbisen dari waktunya ya, dari kesibukan antum yang luar biasa ya, dakwah kemana-mana gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat antum dan keluarga, ya keberkahan atas ilmu dan waktu antum. Dan teman-teman kalau mau buku-buku ya, kitab-kitab karya Ustadz Badiuzzamán Said Nursi itu ada sangat banyak ya. Bisa nanti kita fasilitasi ya untuk buku-bukunya ya, kitab-kitabnya itu nikmat sekali kita bacanya itu, karena akan menyegarkan akal kita dan aplikatif gitu, aplikatif. Jadi kita bisa melihat alam semesta, melihat aktivitas kita dengan kacamata iman. Nah, mungkin itu. Sebagai penutup, Ustadz Hasbi mungkin ada nasihat kepada kita sebagai kalimat penutup. Kami persilakan, Ustadz, silakan. Baik, sebagai kesimpulan, itu salah satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirt, yang ada dalam surat Hud. Dan Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Hud ini membuat saya lebih tua. Dan para penafsir mengatakan sebabnya adalah ayat itu fastaqim kama umirt. Maksudnya beristiqamahlah sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi istiqamah di sini kata Ustaz Sanusi, jalan tengah. Jalan tengah. Jalan tengah itu dalam setiap hal. Ya, dalam setiap hal. Dalam hal kita marah, dalam hal kita makan, dalam hal kita bicara misalnya. Dalam hal makan, ya jalan tengahnya adalah kita makan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sesuai dengan resep Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga kosong gitu. Jangan sampai kita makan berlebihan. Kemudian berlebihan pula kalau tidak makan sama sekali. Kita juga harus makan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, barangkali itu aja sebagai pesan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti silahkan dikabarkan ya buat keluarganya, sahabatnya. Pekan depan kita akan kajian lagi, dan insya Allah masih melanjutkan tema yang sama. Insya Allah kalau udah selesai tema ini, nanti kita akan lanjutkan lagi ke tema-tema yang lain yang bisa menyegarkan iman kita, ya, menyegarkan akal kita, dan membuat kita ya bisa menjalankan syariat ini dengan penuh rasa cinta kepada Allah gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar rutinitas tanpa rasa. Ya baik, jazakumullah khairan semuanya teman-teman, Bapak Ibu, jazakallah khairan Ustadz Hasbisen.
Kita tutup dengan membaca istighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.